Hai Bookworms, welcome to the Cozy Library. Hari ini aku mau review satu novel indie yang di luar ekspektasi aku tuh ternyata seru banget gitu. Tapi kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe dulu di bawah sana dan klik lonceng notifikasinya biar kamu dapat notifikasi tiap aku update hari Rabu dan hari Jumat. Okay, thank you for subscribing and let's go! Jadi kemarin ini aku dikirimi novel ini, Midsummer Night judulnya, karya S. Paunganan. Ini novel indie diterbitin sama Guepedia. Jujur ini pertama kalinya aku baca novel dari penerbit indie yang ini ya. Dari pengalaman aku baca novel indie, kayak novel dari Elunar di mana aku nerbitin novel aku sendiri. Dari nulis buku, aku pernah nerbitin di sana juga. Lalu pernah dari, yang S for Slave. Itu juga novel indie dari Pustaka Media Aksara. Dan kalau nggak salah masih ada lagi yang lainnya, tapi baru pertama kali aku baca buku dari Guepedia ini. Jujur first impression aku sama novel ini tuh kurang bagus ya, karena satu yang aku kurang suka di penampilan luar adalah dia tuh nggak rapih banget cetaknya gitu. Dari ini sih nggak kelihatan ya kalau misalnya di sekilas gini, cuman si pinggir-pinggirnya itu agak kayak rege-rege gitu. Dan itu yang aku nggak suka satu dari sini gitu. Tapi di luar ekspektasi aku, isinya tuh bagus banget buat sebuah novel indie. Beneran ini bikin aku nggak bisa berhenti baca di hari ini. Ini abis dalam satu hari aja. Sebenarnya 2 hari, tapi 2 hari kemarin itu nggak terhitung karena di hari pertama tuh aku cuma nyobain baca kayak cuma sedikit banget gitu. Nah di hari kedua itu langsung terusin dan langsung baca bablas sampai akhir. Dan seru banget ternyata di luar ekspektasi aku. Jadi Midsummer Night ini adalah sebuah novel fantasi romance yang bercerita tentang Mika Wibowi. Aku masih agak nggak tahu bacanya bener atau enggak ya. Mika ini dari Indonesia, dia ke Jepang. Lalu di Jepang dia berusaha menemukan pekerjaan tapi nggak dapet. Sesudah itu akhirnya dia nyaris dapat pekerjaan, tapi tiba-tiba dia mau ketabrak gitu. Dan dia shock, jadi dia langsung diem. Tapi dia udah mengira bakal mati, ternyata tuh tiba-tiba semua orang itu di sekelilingnya sampai benda-benda itu berhenti dan dia diselamatkan sama seseorang. Dan anehnya cuman ke Mika doang dimana sihir orang ini tuh nggak mempan gitu. Makanya orang ini tuh namanya Hiro, dan Hiro ini penasaran kenapa si sihirnya itu nggak mempan sama Mika. Nah di sini tuh ada tiga tokoh utama. Jadi ini adalah triangle of hope gitu. Ada tokoh utamanya yaitu Mika. Tokoh utama cowoknya tuh ada 2, yaitu Hiro dan Nagi. Lalu ada temennya Mika yang cewek yaitu Yoko. Tapi Yoko ini jadi side character, tapi bukannya nggak penting ya. Yoko ini tetap memegang peranan yang penting dan dia keluar cukup banyak. Novel ini sebenarnya cukup pendek, cuman 320 halaman, dan 320 halaman ini menurut aku fontnya ini cukup besar ya, dan dia nggak gitu rapat gitu ya. Jadi satu babnya yang aku suka nih, satu babnya tuh pendek-pendek, jadi nggak berasa berat bacanya tuh, kayak tiba-tiba satu bab udah beres, bab 2 udah beres. Jadi kadang-kadang babnya tuh pendek banget, jadi cepet bacanya gitu. Dan aku suka bab pendek karena itu tuh bikin kita nggak merasakan kok bab ini nggak beres-beres ya gitu. Dan itu jadi salah satu faktor yang bikin aku suka, yaitu dia itu fast pace. Jadi seperti yang aku bilang, novel ini tuh triangle love, dan triangle love sebenarnya udah ada di mana-mana ya. Dan kadang-kadang yang agak aku nggak suka sama ceritanya adalah kadang-kadang tokoh utamanya tuh terlalu bikin aku greget, kayak ya ampun kenapa sih nggak gini aja, kenapa nggak gitu aja gitu. Atau mungkin ya aku yang terlalu mikir secara real life ya, tapi ya namanya juga novel, dan kadang-kadang tokoh-tokohnya tuh melakukan suatu kecerobohan atau kebodohan menurut kita ya. Tapi itu yang bikin novelnya tuh seru gitu. Aku bisa lihat perkembangan karakternya Mika, yang dari awalnya tuh dia beneran tokoh romance shoujo banget, yang bukan nggak bisa apa-apa, tapi dia tuh cenderung yang pasrah gitu, kayak tipe cewek di romance shoujo. Tapi perkembangan karakternya tuh ada dari awal sampai ke ending, sampai dia tuh akhirnya bisa jadi seseorang yang lumayan independen. Aku suka perkembangan karakternya.
Dan di sini kalau kamu suka novel romance yang cute, yang bikin kamu ketawa-ketawa sendiri, tapi alurnya tuh nggak sedatar itu, ini adalah novel yang tepat karena dibumbuin sama fantasi juga. Menurut aku di sini fantasinya tuh bisa sedikit dieksplor. Jadi ternyata hero yang bisa menghentikan waktu ini adalah seorang penyihir gitu, dan dari situ karena Mika mengetahui rahasianya si hero ini, jadinya hero itu memburu Mika biar nggak membeberkan rahasianya. Jadi sebenarnya ada dunia penyihirnya tuh yang lebih bisa dieksplor lagi ya. Cuman menurut aku di sini fokusnya nggak di situ juga sih. Fokusnya itu lebih ke romance-nya. Dan si fantasi ini memang jadi tambahan yang kuat, tapi di satu sisi juga dia jadi side gitu daripada romance. Jadi menurut aku di sini masih jauh lebih dominan romance-nya. Dan yang aku nggak sangka-sangka gitu, novel ini tuh sama sekali gak ngebosenin dari awal sampai akhir. Jadi tuh selalu aja ada kejadian-kejadian yang seru di dalam novelnya ya, yang menurut aku tuh dia sama sekali nggak datar gitu. Di saat aku lewat satu bab, itu tuh bikin aku penasaran, oh selanjutnya gimana nih, selanjutnya gimana. Itu yang aku nggak nyangka dari novel indie, karena kebanyakan novel indie yang aku temuin tuh kebanyakan kekurangannya adalah plotnya tuh datar atau banyak bagian yang nggak perlu dan sebenarnya bisa dibuang gitu. Kadang aku suka bosen baca yang di tengah-tengah, kayak ini kapan ya beresnya. Tapi buat Midsummer Night ini aku salut banget, nggak ada satu part pun dimana aku mulai bosen bacanya. Jadi beneran itu enchanting banget dari awal sampai akhir. Ya, mungkin dari 5 aku akan kasih novel ini 3,8. Plotnya bagus dan berhasil buat aku baca sampai akhir tanpa stop di tengah-tengah ya, kecuali yang aku baca kemarinnya yang nyoba sedikit itu. Tapi beneran waktu buka buku ini untuk kedua kalinya itu kayak dari sini sekitar segini itu langsung habis dalam satu kali duduk. Itu saking serunya ya. Plotnya menurut aku tuh masih lebih bisa dieksplor di bagian magicnya, tapi it's okay sih buat kamu yang butuh bacaan romance yang ringan dan gak biasa, ada tambahan fantasinya. Menurut aku Midsummer Night ini bisa jadi pilihan, dan aku pingin banget kamu dukung novel indie ya, karena penulis indie tuh kebanyakan bukunya dipandang ini buku apa sih gitu, tapi ternyata don't judge the book by its cover. Isinya tuh beneran menurut aku bagus sih buat sebuah novel yang ringan, sebuah novel yang bikin kamu refreshing gitu. Kalau kamu butuh novel indie buat refreshing, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihannya. Berhubung ini novel indie, aku masih nemuin beberapa kayak typo, kadang-kadang ya ada beberapa bagian yang typo dan sebagainya. Tapi it's very okay sih, karena novel ini pun aku nggak nyangka bakal sebagus ini gitu. Aku nggak berekspektasi tinggi banget biasanya sama novel indie, tapi ini melebihi ekspektasi aku. Jujur ini melebihi ekspektasi aku. Kalau kamu novel indie apa sih yang pernah kamu baca? Boleh komen di bawah. Dan rekomendasiin aku lagi buku-buku indie yang menurut kamu tuh bagus dan perlu lebih banyak dukungan. Ayo kita dukung novel indie. Nah, buat kamu yang mau beli novelnya, aku akan kasih linknya di bawah sana. So, jangan lupa check that out buat link Midsummer Night ini. Oke, I think that's it my review for Midsummer Night. Thank you buat Kak Surya yang sudah ngasih aku buku ini. Ayo baca, ini beneran novel yang light, lumayan seru, dan cocok banget lah buat kamu refreshing kalau kamu suka novel romance fantasi. Okay, that's it. Thank you for watching this video. Happy reading and bye-bye!